Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tamla'u khazainallah nura. Takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan, minta kepada Allah dalam keberkahannya bulan Rajab, keberkahannya bulan Sya'ban. Hingga hari ini Allah masih memberikan karunia umur panjang, sehat wal afiah, diberikan oleh Allah keberkahan, telah memasuki bulan yang sangat agung di dalam Islam, yakni bulan Sya'ban. Semoga Allah selalu memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dipertemukan dengan bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Salawatu wassalamu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita memasuki fi sifati ibadatihi sallallahu alaihi wasallam wa salati, yakni menerangkan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bimbingan, tuntunan, uswah tentang salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana atqakum lillahi ta'ala wa asyaddukum lahu khasyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan langsung tentang kepribadian beliau yang mulia. Beliau menyatakan, ana atqakum lillahi ta'ala. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddukum khasyah, dan saya ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang semacam ini bukanlah sebuah ungkapan yang disebutkan misalnya adalah dengan nilai ini riya. Kok ngaku seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Nabi Allah, diperintahkan untuk mengungkapkan bagaimana contoh-contoh di dalam kehidupan ini untuk menjadi seorang hamba yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengungkapkan tentang dirinya, ini adalah lebih jelasnya dikenal dengan tahaddusun nikmah, menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian agar kita semua juga bisa mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad. Kalau beliau menyatakan aku orang yang paling takwa, berarti kita sebagai manusia harus terus berusaha ittiba kepada Nabi Muhammad untuk bisa menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita ada dalam rumah tangga, bagaimana kita seorang suami menjadi manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah mengungkapkan khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Kalau kita kepingin menjadi manusia yang paling berprestasi, yaitu diantaranya adalah prestasi yang harus kita capai, kita raih adalah ittiba kepada Nabi, menjadi atqakum fillah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, yakni takwa, kalau selalu disampaikan oleh para khutbah fi kulli Jum'ah, setiap hari Jumat, khatib-khatib menyampaikan makna singkatnya takwa adalah al-imtithalu ala awamirih, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Perintah yang wajibah, perintah yang wajib, hingga perintah-perintah yang disunahkannya, tidak ada yang telah ditinggalkan. Kemudian
menjauhi larangan, minal haram, dari yang paling berat haram, sampai minal makruhat, dari apa ya makruh-makruh pun kita usahakan untuk dijauhinya. Itu adalah bentuk ungkapan atqakum ilallah, orang yang paling takwa kepada Allah. Kemudian Nabi juga menyatakan, aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Ya, kata takwa sudah diartikan takwa, tapi ada khasyah. Khasyah, rasa takut kepada Allah. Ada satu firman, wala tahsawun nasa wahsyawni in kuntum mu'minin. Allah memberikan teguran yang indah, sapaan yang indah, diberikan kabar yang indah. Hai manusia, jangan takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Jangan takutlah kalian kepada manusia. Wala tahsyawun nas, jangan takut kepada manusia. Wahsawni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin. Ketika ayat ini dibahas, min akhiril ayat, mafhum dari akhir, jikalau kita ini benar orang-orang mukmin, tidak pernah takut kecuali hanya rasa takut itu kepada Allah. Sesama makhluk tidak ada rasa takut. Yang dia takut hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia, kenapa kamu baik kepada orang itu? Kenapa kamu tidak mengganggu mereka, tidak melakukan kejahatan pada mereka? Aku tidak melakukan kejahatan bukan karena takut kepada manusia itu, tapi takut kepada Allah. Karena Allah Rasul wa may ya'ba, siapa yang tidak tahu mereka, yang tidak mau mereka. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan, wa man ata'ani fadakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat padaku itu hakikatnya orang mau aku ajakin, aku kehendaki untuk masuk surga. Namun orang-orang yang maksiat kepadaku, menentang kepadaku, ikhtilaf denganku, menentang kepadaku, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang tidak mau diajak ke dalam surga. Bahkan itu Nabi Muhammad usahanya, ikhtiarnya agar mendapatkan umatnya masuk ke dalam surga semuanya. Ketika Allah memberikan pilihan umatnya akan dimasukkan ke dalam surga 50% dari jumlah keseluruhannya, Nabi Muhammad tidak memilih. Itu apa yang dipilih Nabi Muhammad? Fahtartus syafa'ah, aku adalah memilih syafaat. Agar syafaat ini, ridhonya Allah untuk memberi bantuan kepada umat ini, ketika telah diberikan izin oleh Allah untuk Nabi Muhammad, umatnya akan semakin banyak yang dibawa menuju surga. Kama qala ta'ala, yasfa'u la yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti biyaumil qiyamah illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad telah mendapatkan izin Allah, dan itu yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, bisa mengambil dari sifat keagungan Nabi Muhammad, bagaimana sifat ketakwaan Nabi Muhammad, bagaimana rasa khaufnya kepada Allah Nabi Muhammad, yang telah dicontohkan semua sifat takwa, sifat khauf itu ada di dalam hati sanubari kita dan ada di dalam langkah kehidupan kita. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma ja'al istima'ana hadha ya Allah istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu ala khairi halqi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.